Hai semuanya, kembali lagi bersama channel Alfian Wahidi yang tentunya memberikan informasi yang bermanfaat. Yuk kita simak videonya kali ini nih, berupa cara membaca pikiran menurut ilmu psikologi. Tetapi sebelum menyimak videonya, kita mau ingatin lagi ke kalian, jangan lupa buat subscribe dan like ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya bisa memberikan manfaat dan hiburan kepada semua orang. Setuju? Dalam ilmu pengetahuan, membaca pikiran disebut sebagai akurasi empati yang menuntut Anda untuk bisa membaca pikiran orang lain lewat kata-kata yang diucapkannya, emosi yang disiratkannya, serta bahasa tubuh yang ditunjukkannya. Cara membaca pikiran menurut ilmu psikologi. Menurut Psychology Today, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung kemampuan membaca pikiran melalui extrasensory perception, ESP. Akan tetapi, beberapa individu terlatih ternyata mampu menebak apa yang orang lain pikirkan atau rasakan dengan membaca bahasa tubuh. Berikut cara-caranya. Yang pertama, kemampuan decoding nonverbal. Menyentuh perasaan dan emosi orang lain dengan membaca tanda-tanda emosional nonverbal. Lebih spesifik, adalah dengan mendeteksi ekspresi wajah dan nada bicara. Membaca tanda nonverbal memang tidaklah mudah, tapi ia dapat dilatih dengan metode khusus. Yang kedua, mempertimbangkan konteks. Membaca pikiran tidak cukup dengan hanya mampu menerjemahkan tanda-tanda nonverbal, akan tetapi, juga perlu memperhitungkan konteks. Perilaku nonverbal yang sama dalam konteks yang berbeda dapat menghasilkan makna yang berlainan. Yang ketiga, strategi mendeteksi kebohongan. Sebuah riset menemukan bahwa manusia memang cenderung memiliki kesulitan mendeteksi kebohongan. Namun, beberapa individu memiliki keahlian luar biasa untuk urusan ini. Mereka mencermati inkonsistensi dalam perilaku nonverbal, cara seseorang mengatakan sesuatu, dan menganalisis konteksnya. Dalam artikel lain, terdapat pula alternatif cara untuk dapat membaca pikiran. Untuk dapat sepenuhnya memahami orang lain, yang perlu dilakukan adalah justru menyadari bagaimana reaksi sensor dan aktivitas mental kita sendiri. Dengan kesadaran sensoris, kita akan dapat menerima dan menerka apa yang sebenarnya orang lain rasakan, melampaui apa yang mereka katakan. Untuk melakukan ini, berikut adalah yang diperlukan. Kesadaran kognitif. Sebagian besar dari kita cenderung lebih banyak menggunakan kesadaran kognitif. Kita coba memahami orang lain dengan mengerucutkan dan menginterpretasi sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat dan dengar. Pada kenyataannya, ada sesuatu yang lebih dari apa yang kita lihat dan dengar dengan indera kita. Kesadaran sensoris, sensory awareness. Kesadaran ini mencakup kesadaran batin atas reaksi dalam percakapan. Kita bisa bereaksi terhadap apa yang dikatakan orang, atau bereaksi berdasarkan energi yang kita terima dari orang lain. Kita bisa merasakan keinginan, kekecewaan, harapan, kemarahan, atau keraguan ketika mereka memiliki masalah untuk mengartikulasikannya. Keberanian untuk menjadi sensitif. Menjadi sensitif berarti menyadari aktivitas mental yang sedang terjadi di sekitar kita, seperti mampu merasakan ketika seseorang sedang mengalami keraguan, tertekan, atau bersemangat. Sayangnya, ketika kita tidak menyertakan perasaan saat berinteraksi dengan orang lain, kita sesungguhnya sedang mencegah terbentuknya koneksi. Dengan meningkatkan kemampuan sensory awareness, kita membantu orang lain merasa dimengerti, diterima, dan dihargai. Demikianlah beberapa cara membaca pikiran secara psikologis. Bila kamu memiliki keluhan dan masalah terkait kesehatan mental, jangan ragu atau malu untuk pergi menemui profesional.